Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amirah Syarifah dan 8111250 ingin membagikan sedikit ilmu mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Sebelumnya, rekaman ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Waris yang diampu oleh Ibu Tri Andari Dehan. Tapi selebihnya, saya ikhlas untuk membagikan ilmu kepada teman-teman yang menonton. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih poin belajar kita. Yang pertama, perkawinan kedua. Apakah ada yang tahu apa itu perkawinan kedua? Perkawinan kedua di sini memiliki kata kunci anak. Jadi, akan terjadi yang namanya perkawinan kedua setelah perkawinan sebelumnya menghasilkan anak sah atau anak yang dipersamakan dengan anak sah. Jadi, ketika kita menikah kepada sama seseorang tapi kita tidak menghasilkan anak, kemudian cerai dan menikah lagi, perkawinan tersebut akan tetap menjadi perkawinan pertama, kecuali ketika kita pertama kali menikah, kemudian menghasilkan anak, dan kemudian cerai, lalu menikah kembali, maka perkawinan setelah yang menghasilkan anak itu dinamakan perkawinan kedua dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kontrol manfaat. Nah, ketika pembagian hukum waris di perkawinan kedua ini ada sebuah patokan untuk menaruh sesuatu sesuai dengan porsinya. Dan yang ketiga adalah peran penegak hukum. Ketika pembagian waris, terkadang ada sesuatu yang tidak sama sesuai porsinya. Maka peran kita sebagai penegak hukum adalah mengembalikan dan mengupayakan sesuatu itu kepada porsinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai pembagian warisan dalam perkawinan tanpa terlebih dahulu diadakan perjanjian kawin. Ketika tidak ada perjanjian kawin, maka terjadilah harta persatuan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apakah itu perjanjian kawin. Ada tiga syarat. Yang pertama adalah perjanjian kawin itu adalah perjanjian yang dibuat sebelum kawin. Jadi ketika setelah kawin ya bukan perjanjian kawin lagi. Kemudian yang kedua adalah isinya mengenai harta. Dalam KUH Perdata, perjanjian kawin hanya mengenal tentang harta, bukan mengenai tentang kamu selingkuh atau tidak, kemudian KDRT atau tidak, karena perjanjian di perdata itu hanya mengenai uang, bukan uang, materi ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah dibuat oleh calon pengantin. Kalau dibuat oleh mertuanya, tentu saja ini bukan perjanjian kawin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah kasus mengenai pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan keuntungan. Tapi ini disclaimer kembali ya teman-teman tanpa adanya perjanjian kawin. Mari kita coba. Kita baca dulu ya teman-teman soalnya. Yang pertama ada P meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama L. Seorang anak dari perkawinan pertama bernama P. Jadi P ini meninggalkan dua anak. Yang pertama dari perkawinan sebelumnya bernama P dan perkawinan setelahnya bernama L. Serta istrinya yang kedua namanya K. Nah, perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan, P membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta. Harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 60 juta. Pertanyaannya, berapa yang diterima masing-masing ahli waris P? Oke, selanjutnya. Dalam pengerjaan ini ada beberapa singkatan dan rumus yang perlu diingat. Apa aja? Kita masukkan langsung ke dalam kasusnya, teman-teman. Nah, ada banyak sekali nih. Singkatannya, kita buat singkatan agar nanti dalam pengerjaan itu lebih mudah. Tapi harus diingat juga nih, teman-teman. Pertama, P plus atau artinya adalah P mati.
HBP artinya harta bawaan P, HP plus adalah harta persatuan P mati, kemudian persatuan tuh harta yang udah digabung ya, karena ini tadi tidak ada perjanjian kawin, maka HP plus itu harta P mati atau harta persatuan. Kemudian yang selanjutnya adalah HBK, harta bawaan K. HWP plus ada harta warisan P mati. Nah, HP plus dan HWP plus itu nanti akan sama sih, karena itu hartanya bakal menjadi harta warisan karena harta persatuan. Kemudian ada AWP plus atau ahli waris P mati. Yang selanjutnya ini UP atau untuk persatuan. Caranya itu dengan rumus HP plus atau harta persatuan P mati dikurangi jumlah bawaan. Jadi dikurangi jumlah bawaan K dan P. Kemudian RP, rugi persatuan jika ada. Kemudian HCP atau harta cuma-cuma. Jadi HCP ini adalah harta yang diperoleh saat bersama tapi menempel pada P. Contohnya ini warisannya P, warisan milik P, wasiat milik P, atau hibahnya P. Jadi untuk P sendiri gitu. Kemudian HCK atau harta cuma-cuma K. Ini sama tapi menempel pada K. Bisa harta warisan K, wasiat K, atau hibah K. Nah, selanjutnya adalah HP atau hartanya P. Cara menghitung HP adalah HBP ditambah setengah dari UP atau RP ditambah HCP. Nah, singkatannya bisa dilihat kembali di atas ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada HK atau hartanya K, di mana HBK ditambah setengah UP atau RP ditambah HCK. Terus singkatannya sama, masih dilihat yang rumusan atas, singkatan atas-atas ya. Nah, selanjutnya kita coba cara pengerjaannya nih. Sebelumnya kita lukis bagian dulu ya teman-teman. Di sini ada P mati. Nih, kursornya terlihat kan? P mati, P plus itu kan P mati, meninggalkan seorang istri bernama K dan anak bernama L. Pada perkawinan sebelumnya, nih kita flashback ke belakang, si P meninggalkan anak berkodekan B. Ya, teman-teman bagannya. Nah, ini dalam kasus ini tidak ada perjanjian kawin, maka akan terjadi namanya harta persatuan. Nah, kita analisis bareng-bareng ya, teman-teman. Diketahui HBP atau harta bawaan P, harta yang dibawa P pertama kali nikah dengan K itu kan 24 juta. Kemudian harta HBK atau harta bawaan K, di mana itu harta yang dibawa pertama kali ketika K menikah dengan P itu adalah 6 juta. Kemudian HP plus atau HW plus, HP plus kan harta persatuan P meninggal, P mati, sama dengan karya harta warisan P meninggal itu 60 juta. Nah, selanjutnya kita harus mencari UP dulu nih untuk persatuan. Rumusnya adalah HP plus dikurangi jumlah bawaan. Jadi 60 juta dikurangi dalam kurung 24 juta ditambah 6 juta. Sama dengan 60 juta dikurangi 30 juta. Hasilnya adalah 30 juta. Jadi itu adalah untuk persatuan mereka ketika mereka melaksanakan pernikahan, selama masa pernikahan. Terus kita harus mencari harta P atau HP. Rumusnya adalah harta bawaan P ditambah setengah dari UP atau RP ditambah HCP. Nah, kita masukkan ya teman-teman, HBP berapa? Harta bawaan P adalah 24 juta. Ditambah setengah dari UP, UP-nya kan 30 juta. Karena tidak ada rugi persatuan, maka langsung pakai yang eh, UP, UP. Terus ditambah HCP, harta cuma-cuma P. Harta HCP-nya kan 0 karena nggak ada. Nah, jadi totalnya adalah 24 ditambah 15 hasilnya 39 juta. Nah, selanjutnya adalah HK atau harta K, di mana rumusnya adalah harta bawaan K ditambah setengah dari UP atau RP ditambah HCP. Jadi harta bawaan K tadi berapa? 6 juta. Ditambah setengah dari UP atau RP sama kan jadinya. Ditambah HCP. Karena P juga tidak membawa harta cuma-cuma jadi isinya 0. Ya, 6 juta 6 juta ditambah setengah dari 30 ada kan 15 juta. Jadi 6 juta ditambah 15 juta hasilnya 21 juta. Nah, udah kan ini diketahui. Kita lanjut ke step selanjutnya. Oh, belum teman-teman ternyata. Masih
ini ada rugi persatuan, RP-nya kan tadi tidak ada, HCP udah masuk kan tidak ada, dan HCK juga tidak ada. Kita cuma-cuma karena mereka nggak bawa uang cuma-cuma itu. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya atau step pertama, membagi terlebih dahulu harta persatuan. Nah, harta persatuan atau disingkat HP plus atau harta persatuan P mati atau harta warisan P mati adalah 60 juta. Ingat-ingat ya teman-teman, kita harus membagi 60 juta itu kepada P dan kepada A. Jadi, setengah dari ini untuk P, jadi setengah dari 60 juta untuk P, dan setengah dari 60 juta untuk K. Jadi, masing-masing mendapatkan 30 juta. 30 juta untuk P dan 30 juta untuk K. Itu harta persatuan untuk yang pertama. Yang kedua, kita step kedua ya teman-teman, menentukan ahli waris P mati atau AWP+. Nah, karena di sini P mempunyai 2 anak dan 1 istri. Kemudian di dalam KUH Perdata, pembagian hanya melihat dari jumlah kepalanya. Jadi di sini ada 3 orang, maka ditentukan bahwa masing-masing mendapatkan 1/3. Kenapa bisa 1/3? Karena jumlahnya ada 3. Jadi 1/3. Nah, karena caranya ini ada 3, ada 3 kan, jadi 1/3 dikali hartanya P, karena kan yang meninggal P. Nih, kita lihat dari samping ya, samping step 1. Nah, 1/3 dari 30 juta kan 10 juta, jadi masing-masing K, L, dan B mendapatkan porsi yang sama, yaitu 10 juta untuk harta warisannya. Kemudian ke step selanjutnya atau step ketiga yakni mencari harta K dan harta warisan K tanpa kontrol manfaat. Karena kenapa tanpa kontrol manfaat? Karena ini tidak ada perjanjian kawin. Tanpa ada perjanjian kawin, maka hartanya itu melebur. Dan dalam kasus ini, si K sebagai istri bisa mendapatkan harta yang lebih banyak. Tapi karena kita sebagai penegak hukum harus membagikan yang sesuai porsinya, maka kita harus bertindak. Ya, teman-teman. Nah, kita hitung dulu ya, teman-teman. Sebenarnya tuh K itu dapat berapa sih kalau yang nggak ada kontrol manfaat? Nah, cara menghitung bagian K adalah harta K ditambah harta warisan K. Tadi kan pada slide sebelumnya, pada step pertama kan sudah dibagi ya, dibagi 2. Harta persatuannya udah dibagi 2 tuh. Jadi si K dapat 30, si P dapat 30. Ya, harta K dapat 30, kemudian harta warisan K dapat 10 juta. Jadi tanpa ada kontrol manfaat, K itu memiliki harta bagian K itu sebanyak 40 juta. Kalau dibandingkan anak-anaknya itu sangat jomplang ya teman-teman. 40 dengan 10 itu kan sangat beda sekali. Nah, makanya itu kita sebagai penegak hukum harus mengembalikan itu pada porsinya masing-masing. Kasihan gitu ya. Masa anaknya dapat segini, istrinya dapat banyak banget. Nah, kemudian pada step selanjutnya atau step keempat, mencari harta K dan mencari harta warisan K dengan kontrol manfaat. Nah, kita kontrol nih pakai kontrol manfaat. Nah, mencari manfaat untuk K itu, rumusnya adalah bagian K dikurangi harta K. Itu kan pencari manfaatnya. Bagian K tuh berapa? Tadi 40 juta dikurangi harta K pada awal itu kan 21. Jadinya berapa? 19 juta. Nah, si K kan masih mendapat 19 juta. Padahal tuh anaknya L sama B itu masih 10 juta. Masih nggak fair kan? Ini masih banyak lah 19 juta itu. Dan kita masih cari lagi karena ini belum ini sih baru mencari manfaatnya untuk K. Nah, pada step selanjutnya kita harus tahu kontrol manfaat atau biasa disebut maksimal manfaat itu patokannya apa aja sih? Nah, yang pertama kontrol manfaat itu indikatornya tuh tidak boleh lebih dari 1/4 harta P. Nah, kita hitung dulu dong harta P-nya berapa. Tadi kan waktu di awal udah dihitung ya, HP dan HK. Kalau HK 21 juta, kalau HP 39 juta. Kalau lupa nanti bisa di ya,
putar ulang atau enggak di kontak ke belakang. Nah, tidak boleh lebih dari seperempat HP. Seperempat dari 39 juta ini hartanya P. Berapa teman-teman? Yakni 9.750. Ini nih, tidak boleh lebih dari seperempat HP. Nah, indikator yang kedua adalah bagian terkecil dari anak perkawinan sebelumnya. Anak perkawinan sebelumnya, ya, teman-teman. Jadi, yang posisi di sini adalah B. Nah, si B kan mendapatkan 10 juta. Sama nih dari harta warisan sama kayak L dan K juga. Tapi di sini ada dua nih. Yang pertama 9.750 dan yang kedua 10 juta. Nah, dalam sini diambil yang paling kecil. Diambil yang paling kecil ya teman-teman. Jadi kita pilih indikator yang pertama. Tidak boleh lebih dari seperempat HP yang diambil jadinya yang 9.750. Nah, lanjut nih ke step yang kelima, mencari kelebihan manfaat. Setelah kita tahu kontrol manfaat, maksimal manfaat yang harus didapatkan pada pembagian warisan ini berapa, terus kita mencari kelebihan manfaat. Caranya adalah manfaat K dikurangi maksimal manfaat atau kontrol manfaat. Jadi, 19 juta yang manfaat K yang pada slide sebelumnya kita ini hitung, kemudian dikurangi maksimal manfaat atau kontrol manfaat. Jadi 19 juta dikurangi 9.750. Hasilnya adalah 9.250. Sisanya ini kemudian dibagikan ke kedua anak-anaknya. Kalau misal ya pada kasus lain anaknya ada 3 ya dibagi 3 sesuai anak-anaknya dibagiin rata ke anak-anaknya. Ini A sama B. Jadi dibagi dua dong. 9.250 dibagi 2 sama dengan 4.625.000. Jadi masing-masing L dan B itu ditambah uangnya. Jadi tambah 4.625.000 begitu. Wow, ternyata ini telat ya guys. Mohon maaf. Dadah. Nah, selanjutnya kita mengetahui harta warisan ahli waris mati setelah ada kontrol manfaat. Ini ya, kita menghitung ahli waris. Setelah dikontrol manfaat itu dapatnya berapa? Karena udah dihitung. Nah, aslinya si B dan L sebagai anak itu mendapatkan harta warisan P ditambah sisa kelebihan manfaat yang tadi yang udah kita hitung menjadi dua. Nah, berapa? 10 juta ditambah 4 juta 625.000. Jadi totalnya masing-masing mendapatkan 14 juta 625.000. Jadi masing-masing mendapatkan itu ya. B 14 juta 625.000 dan L juga mendapatkan 14 juta 625.000. Nah, sedangkan bagian K sebagai istri, kan sebelum warisan kas, harta warisan kas sebelum kontrol manfaat dikurangi kelebihan manfaat. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak typo. Jadi, kelebihan manfaatnya itu kan 9.250.000. Sedangkan harta warisan sebelum kontrol manfaat adalah 40 juta. Jadi dikurangi dulu ya. Nah, hasilnya adalah 30.750. Ya, walaupun masih agak setengahnya, tapi karena ini udah diusahakan sesuai KUH Perdata. Jadi, nggak jomplang banget yang tadinya 40 sama 10, sekarang kan jadi 30.750 sama 14.625-nya. Masih bisa setengahnya lah ya teman-teman. Jadi, intinya pada pembagian akhir harta warisan tanpa adanya perjanjian kawin dan terdapat untuk perpaduan setelah dikontrol manfaat adalah B mendapatkan 14.625.000, L mendapatkan 14.625.000, dan K mendapatkan 30.750.000. Sarannya ya teman-teman, ketika kalian menikah, baiknya diadakan perjanjian kawin agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan seperti kayak gini. Apalagi ini namanya perdata. Kalau orang nggak tahu kan ya terima-terima aja. Kecuali orang yang tahu pasti mereka ingin memintakan haknya. Nah mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Semoga bisa bermanfaat buat semuanya yang menonton dan saya mohon doanya semoga saya bisa menjadi notaris di tahun 2027 dan mempunyai kantor sendiri. Mohon doa kembali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.